Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Forum Digital yang diselenggarakan oleh DPR RI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Saya Hani Aprilia akan menemani Bapak dan Ibu selama webinar ini berlangsung. Barusan tadi kita sama-sama menyaksikan salah satu tarian sambutan khas Jawa Barat, Bajidar Kahot dari Sanggar Tari Delima. Baik, tema webinar pada hari ini adalah tentang optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Dengan narasumber dari anggota DPR RI Komisi 1, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo dan Public Figure. Serta para hadirin yang selanjutnya kita akan lanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Terima kasih untuk para peserta yang terhormat. Untuk selanjutnya, sebelum memulai acara, mari bersama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan membacakan doa pada kesempatan siang hari ini secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, acara berikutnya adalah sambutan dari Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo. Yang terhormat Ibu Septriana Tangkari SEMM. Kepada Ibu Septriana kami persilahkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Dev Akbar Syah Firkano. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya kita bisa berkolaborasi kembali setelah 6 bulan sempat berhenti. Kemudian saya hormati Bapak Tatang Ginting, aktor dan publik figur. Yang saya hormati Ibu Dewi Susilarini sebagai PIC program kegiatan daripada UMKM. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah pada siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam suatu peserta seminar yang memang menjadi suatu kebanggaan untuk kita semua. Bapak Ibu para peserta seminar yang saya hormati, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, ini industri berdasarkan cyber physical yang menekankan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain sebagainya. Atau biasa dikenal dengan fenomena disruption innovation. Era ini dikenal pula dengan istilah IoT atau Internet of Things, di mana semua perangkat di sekitar kita terhubung dengan internet sehingga antara perangkat dapat saling berkomunikasi, kita dapat bekerja lebih efektif karena dengan adanya IoT pekerjaan dapat dipantau dari manapun dan kapanpun dengan data dan laporan real time. Ini suatu kebanggaan untuk kita pada masanya kita mendapatkan kesempatan dimanapun kita berada, meskipun jauh dari rumah, kita bisa melihat siapa yang datang ke rumah kita, siapa yang istilah dengan CCTV sekalipun ataupun dengan rumah kita untuk dibuka dengan menerima tamu siapapun itu dengan menggunakan IoT. Ini adalah harapan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Kemkominfo melalui Dijen IKP bertugas sebagai pengampu daripada fungsi Government Public Relation yaitu atau GPR. Hal ini sesuai dengan sejalan dengan arahan Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo di sektor komunikasi pemerintah bahwa kerja GPR antara lain adalah memberikan dukungan penuh melalui produksi dan penyebaran narasi tunggal serta konten komunikasi publik kepada masyarakat luas sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015. Para peserta forum Digitalk yang saya hormati dan saya sayangi, perlu diketahui pandemi ini memiliki dampak yang besar bagi kita semua, terutama bagi pelaku UMKM. Dalam hal ini pemerintah hadir melalui bantuan stimulus UMKM. Total anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang biasa disebut dengan PEN adalah sebesar 699,431 triliun dengan alokasi sebesar 186,81 triliun bagi UMKM. Jumlah tersebut diantaranya untuk bantuan modal kerja produktif atau pinjaman tanpa bunga yang dilaksanakan atau pemberian bantuan kepada usaha kecil dan mikro serta menengah. Ini adalah suatu program di mana pemerintah hadir untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Harapan kami dengan pemerintah hadir ini memberikan dampak yang besar sehingga bantuan tersebut dapat dilakukan untuk pengembangan UMKM dan bisa bangkit dari masa pandemi ini. UMKM memiliki kontribusi penting bagi perekonomian negara. Jumlah kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto sebesar 56 sampai dengan 59 jumlah UMKM di Indonesia. Sedangkan sudah mencapai sebesar 64 juta untuk dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97% dari jumlah tersebut sekitar 17,1% pelaku UMKM telah memanfaatkan platform online atau platform digital. Jadi kita bisa pahami dari 64 juta ini sudah terhubung dengan internet adalah 13, sekian. Artinya saat ini alhamdulillah dengan program daripada Gernas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Jadi ini sudah yang memang yang pertama adalah akan melaksanakan kegiatan ini sebagai sebagian besar merupakan suatu program yang dituangkan dalam aksi nyata atau konkret untuk membantu UMKM adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digerakkan oleh Kementerian Menko Maritim dan ditujukan oleh Kementerian Pariwisata sebagai pengampunya. Namun saat ini kita sudah melihat seberapa besar daripada program ini bisa berjalan karena memang didukung oleh 17 kementerian. Gerakan ini merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Mei tahun 2020 untuk mendukung UMKM di masa pandemi dan mendorong masyarakat untuk bangga dan membeli produk Indonesia. Jadi saat ini kita bisa paham sekali apa yang saya pakai produk Indonesia ini harganya sangat murah Bapak, cuma 20.000. Kemudian baju yang saya pakai pun khas daripada batik Indonesia karena kita akan cinta dan bangga akan produk-produk Indonesia. Harapan kita dengan kita membeli produk Indonesia akan meningkatkan pendapatan dari seluruh masyarakat Indonesia, apalagi pada ibu-ibu yang memang bekerja dan giat di dalam UMKM. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, untuk itulah dalam mendorong masyarakat di masa pandemi ini untuk bangga dan membeli produk lokal. Selain itu perlu UMKM juga didorong untuk memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk lokal unggulan mereka. Harapan kita dengan penggunaan teknologi digital ini atau transformasi digital akan mempermudah penyerapan daripada orang-orang untuk memudahkan menjual dan membuka toko-toko online. Harapan kita dengan toko-toko online ini yang ada di beberapa marketplace mulai dari Lazada, Blibli, Tokopedia atau ada 126 daripada marketplace yang tergabung dalam grup Idea. Harapan kita dengan begitu akan memberikan dampak yang cukup besar untuk meningkatkan ekonomi dan syaratnya sangat mudah sekali. Untuk memiliki toko-toko online hanya 3 saja, yaitu memiliki KTP, memiliki rekening, dan memiliki produk yang ada. Dan harapan kita saat ini teman-teman juga bisa memberikan dampak yang besar kepada seluruh masyarakat. Ini adalah program-program pemerintah di satu sisi yaitu ada program padi UMKM di mana seluruh masyarakat bisa BUMN dapat membeli produk-produk daripada UMKM yang ada. Kemudian juga ada peminjam atau BAMPRES bantuan presiden yaitu sebanyak 18,2 triliun yang di mana untuk 1 juta untuk 12 juta UMKM di mana setiap UMKM mendapatkan sebesar 1,2 juta. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendapatkan kesempatan ini, bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas UMKM atau dinas-dinas koperasi UMKM yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pada siang hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap dengan adanya acara ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sehingga akhirnya memberikan kontribusi positif untuk menghadapi tantangan di masa pandemi ini dan kita bisa merangkul semua program kegiatan kita bersama dalam rangka peningkatan ekonomi kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tertanda Bapak Usman Kansong, Direktur Dirjen Informasi Komunikasi Publik yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai webinar kepada Mbak Dara dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada Mbak Hani selaku pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara sesi selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dara Darwen yang akan menjadi moderator untuk memandu sesi Forum Digital pada kali ini. Yang pada kali ini, Forum Digital ini mengusung tema, yaitu optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Baik hadirin sekalian, sebagaimana mungkin yang telah kita ketahui, COVID-19 ini telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia yang nyatanya berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik, maupun ekonomi. Dampaknya sangat dirasakan khususnya bagi UMKM, pariwisata, bahkan dunia perfilman. Karena sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus dalam pemulihan ekonomi nasional, yang mana masyarakat dan pelaku usaha mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, pemerintah memberikan kemudahan berupa stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Baik hadirin sekalian, untuk itu pada forum digital kali ini akan kita bahas lebih lanjut terkait hal tersebut bersama narasumber kita yang sungguh luar biasa dan hebat ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, mungkin kita sapa-sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Yang pertama beliau ialah Koordinator Subdit Perekonomian 2 Kementerian Kominfo, Ibu Dewi Susilorini. Halo Ibu Dewi. Iya, halo Ibu Dewi, apa kabarnya Bu? Mbak Dara, halo. Iya, apa Halo kabar Mbak Ibu Dara. Dewi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya Bu, semoga sehat selalu ya Ibu. Iya, baik Sehat, kemudian. alhamdulillah Mbak Dara Iya juga ya, Ibu. sehat ya. Baik, itu narasumber pertama kita. Kemudian yang kedua, kita juga kehadiran seorang public figure, yaitu Bapak Insinyur Tanta Ginting. Halo Mas Tanta. Baik, halo Mas Tanta. Baik, ini dia public figure kita, Mas Tanta. Halo Mbak Dara, salam sejahtera Iya. semuanya. Gimana kabar? Alhamdulillah, bagaimana Mas Tanta kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Amin. Baik, itu adalah narasumber kedua kita. Kemudian yang ketiga, beliau ialah anggota DPR RI Komisi 1, sekaligus Ketua DPP Partai Golkar, yaitu Bapak Dev Akbarsyah Fikarno Laksono. Baik. Untuk itu, langsung saja, tak perlu kita berpanjang kata, kita akan dengarkan secara seksama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Baik, yang pertama saya persilahkan kepada Koordinator Subdit Perekonomian 2 Kementerian Kominfo, Ibu Dewi Susilorini, kepadanya dipersilahkan. Senang sekali pada hari ini bisa bersama-sama dengan Mbak Dara juga. Saya boleh panggil Mas Tanta ya, Mas Tanta Ginting, halo. Salam kenal Mas Tanta. Apa kabar? Ya, juga untuk yang terhormat kepada para narasumber, Mas Tanta Ginting, lalu juga Pak Dev Akbar Fikarno selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Terima kasih atas kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan DPR. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang hadir, partisipan pada hari ini mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ada Ibu Septriana Tangkari juga. Selamat siang Ibu. Saya join kolaborasi di sini Ibu untuk sama-sama sharing knowledge sama Mas Tanta juga ini Ibu, untuk teman-teman semua. Baik, kita langsung saja kepada, untuk tidak berpanjang, bisa ditampilkan. Baik. Oke. Ini adalah kali ini kita tentang optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional. Boleh next? Ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita ini berdasarkan survei We Are Social ya. Sebelumnya kita perlu juga menyampaikan bahwa penggunaan internet di Indonesia sampai 2021 adalah mencapai 202 juta jiwa, sekitar segitu ya jumlahnya. Dengan
populasi Indonesia sendiri yang 274 juta, jadi tingkat penetrasi kita itu internetnya cukup tinggi ya, sekitar 73,7%. Nah, tingkat penetrasi internet yang tinggi ini juga akan berdampak ya, ada dampaknya pada penggunaan ponsel masyarakat ya, publik. Jadi sekitar jumlahnya mungkin 345 jutaan atau lebih dari 126% dari total penduduk tadi. Nah, penggunaan media sosial di Indonesia pun sudah lebih dari itu ya, jadi sudah lebih dari setengah jumlah penduduknya, sekitar 170 juta jiwa. Jadi jumlahnya itu sangat besar, dan kita itu sangat bergantung. Jadi punya kepentingan dan kebutuhan terhadap penggunaan internet. Lalu kita juga banyak hal yang bisa mungkin saya sampaikan. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri itu memiliki program, perlu kami sampaikan, program transformasi digital ya untuk Indonesia Maju. Itu terkait infrastruktur dari internetnya sendiri, kita punya jaringan backbone, perlu saya sampaikan. Pemerintah sudah membangun sekitar 348.000 kilometer ya, panjang jaringan backbone, lalu middle mile network, jaringan fiber link, lalu microwave link, satellite ya, penambahan 5 satelit telekomunikasi komersial dan 1 TS multifungsi. Lalu kita punya juga selain middle mile network, kita punya last mile network. Jadi terkait mobile broadband cellular base transceiver station ya, dengan BTS sekitar 533.988 titik. Nah, ini juga ada fixed broadband cellular. Kami perlu sampaikan ini, Mas Tanta, juga Pak Dev dan teman-teman semua, supaya teman-teman juga bisa memahami bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk transformasi digital ini, memudahkan kita semua. Ada kekurangan, ada juga keterlambatan dan lain sebagainya, akan tetapi itu kita upayakan untuk secepatnya akselerasi untuk transformasi digital tersebut. Nah, percepatannya itu baik dari segi legislasi, juga beberapa hal terkait RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Keamanan Siber, itu semua juga merupakan satu lingkup dengan tidak hanya infrastrukturnya saja yang dibangun, akan tetapi juga hal-hal yang terkait dengan penguatan dari adanya program percepatan tadi gitu. Jadi tidak hanya infrastrukturnya saja lalu orang bisa berinternet ria, tetapi nggak diperhatikan keamanan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan pekerjaan berat untuk pemerintah, tapi kita bersama-sama berbagai pihak juga melaksanakan kerjasama untuk termasuk juga dengan DPR untuk pelaksanaan yang untuk masyarakat ya, untuk masyarakat lebih baik lagi gitu. Nah, pengembangan jadi ini terkait next, boleh ya? Ini oke, ini tadi sudah. Next. Nah, jadi ini 5 langkah percepatan transformasi digital ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi kita semua memiliki punya tugas gitu untuk segera melakukan percepatan ini, karena transformasi digital ini merupakan sesuatu hal yang strategis
dan juga sangat dibutuhkan, apalagi di era pandemi ini, di mana banyak pihak sangat berkepentingan untuk pemanfaatan ini. Seperti yang slide sebelumnya tadi tentang IoT gitu. Jadi kita sekarang sudah bergerak menuju ke suatu era di mana semuanya bisa digerakkan dengan punya bisa digerakkan dan mempunyai kebutuhan terkait digital. Jadi nggak hanya berinternet saja gitu, akan tetapi juga hal lain di mana manusia itu sepertinya bisa bicara lah gitu dengan mesin gitu ya, bisa bicara dengan kita bisa melihat atau bisa memantau hal misalnya CCTV kita ya melalui handphone kita dan lain sebagainya. Banyak sekali Internet of Things yang bermanfaat ya buat masyarakat. Nah, selain ini ada 5 hal yang Presiden sampaikan. Nah, ini antara lain percepat integrasi pusat data. Lalu yang mana ini merupakan hal yang cukup krusial gitu ya untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah juga, kita semua, untuk menjamin adanya percepatan transformasi digital. Next. Nah, ini tadi terkait dengan program tadi, program prioritas tadi yang sudah saya sampaikan. Next. Nah, ini selain tadi percepatan, tadi kita bicara percepatan Bapak Ibu, teman-teman semua, Mas Tanta, Pak Dev, tapi kita juga perlu adanya untuk Indonesia Maju ini kita perlu loh Bapak pengembangan SDM ekonomi digital ya. Kita perlu SDM-nya juga diperhatikan, source-nya ini bagaimana. Yang kita kan tidak sekedar bisa operate-nya saja, tetapi kita juga harus tahu bagaimana tentang bagaimana pemanfaatannya secara maksimal, apa yang boleh, apa yang tidak. Kita harus tahu juga regulasinya, tahu juga bagaimana sih, terutama kalau terkait Direktorat Jenderal IKP, Informasi dan Komunikasi Publik, adalah bagaimana kita memastikan bahwa setiap konten, setiap hal yang kita share, yang kita buat, yang kita upload, yang kita sebarkan adalah konten-konten yang tepat, yang benar. Terus kita kalau mau share ya harus saring dulu sebelum sharing gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu membutuhkan suatu literasi yang cukup yang cukup untuk masyarakat ya, cukup advance lah gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar punya HP terus kita lihat apa aja, boleh share, boleh komen, hujat sana hujat sini, atau bikin produk hoax gitu ya, kira-kira seperti itu. Di sini Kementerian Kominfo juga berperan untuk pengembangan SDM ekonomi digital. Di sini kita ada UMKM Go Online, petani nelayan Go Online, gerakan startup, terus Digital Talent Scholarship, Gernas Literasi Digital, Siberkreasi, Digital Leadership Academy. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk bagaimana supaya percepatan transformasi digital ini bisa berjalan. Lalu next. Nah, ini tugas kami Kementerian Kominfo sebagai pengampu GPR, dukungan dalam government public relation. Kita berupaya supaya kita punya tugas untuk penyampaian dari berbagai macam informasi kepada masyarakat. Ini menjadi tugas kami juga. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu, next. Nah, ini memberikan apa sih yang kita lakukan, government public relation itu sosialisasi program pemerintah,
tentu saja, lalu literasi edukasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya sekedar masyarakat itu mengetahui bahwa internet sudah ada, akan tetapi juga bagaimana pemanfaatan internet ini secara baik dan bijaksana. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bagaimana kita sharing dulu sebelum sharing, itu sangat penting gitu. Lalu juga kita terkait kontra narasi, lalu nation branding. Ini penting juga untuk di masa seperti ini, di mana begitu banyak produksi hoax dan lain sebagainya, terutama terkait COVID dan lain sebagainya. Ini cukup mengganggu juga ya untuk investasi dan lain sebagainya apabila tidak kita tangani bersama dan kita kendalikan dan mitigasi bersama. Lanjut. Nah, ini dalam komunikasi pemulihan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, peran Kementerian Kominfo adalah di sini kita berperan dalam komunikasinya, di mana kita juga bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga, tentu saja dengan asosiasi profesi seperti dokter, bidan dan lain sebagainya. Lalu kita berusaha untuk menyampaikan kepada seluas-luasnya masyarakat tentang apa yang menjadi semacam ketentuan atau program dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi dan mengatasi COVID-19 dan melakukan pemulihan ekonomi. Next. Nah, sampai hari ini sudah jutaan ya, sudah 100 juta dosis vaksin yang disuntikan. Nah, capaian ini bisa kita capai juga berkat mengajak seluruh masyarakat ya, tak terkecuali ya, untuk melakukan percepatan vaksinasi, sebab dengan vaksinasi ini merupakan kunci awal entry point dari pemulihan ekonomi nasional. Ketika kita belum mencapai titik herd immunity-nya, tentu saja investasi roda perekonomian tidak akan lancar untuk bergerak gitu. Jadi pasal vaksin ini juga sangat berkaitan dengan pemulihan perekonomian nasional. Nah, per 6 Oktober Indonesia ini telah mencapai ranking 5 dunia jumlah warga yang divaksin ya. Lalu per 6 Oktober pula ranking ke-6 dunia tentang total dosis suntik vaksinnya. Nah, ini per 19 Oktober total kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia sejumlah 285.300.400 vaksin ini. Dari ada AstraZeneca, lalu dengan beberapa yang lain, Moderna, Sinovac dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari yang bisa saya sampaikan adalah vaksinasi tadi yang sudah kita, selain tadi kita berbicara tentang transformasi digital, kita sudah ada pada stage tersebut, pemerintah sudah mengupayakan, lalu pandemi hadir. Kita harus juga melakukan tindakan-tindakan yang cukup progresif agar pandemi ini bisa teratasi dengan baik, perekonomian bisa kembali berjalan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, masalah vaksinasi juga menjadi hal yang sangat krusial dan strategis. Untuk itu semua masyarakat sebanyak-banyaknya harus sudah divaksinasi. Itu juga merupakan bagian dari pekerjaan pemerintah dan juga banyak organisasi serta kelompok masyarakat yang concern terhadap ini dan bekerja sama bahu-membahu untuk segera percepatan vaksinasi. Karena ya tadi vaksinasi tadi merupakan bagian penting dari pemulihan ekonomi, dan juga tentu saja masalah kesehatan dan masalah ekonomi ini nggak bisa diupayakan untuk berjalan beriringan gitu, sehingga tidak ada yang
bukan berarti dengan pemulihan ekonomi maka kita mengesampingkan kesehatan gitu, tetapi itu tetap menjadi concern dan hal strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Nah, potensi perlu kami sampaikan tentang next, tadi sudah. Langsung ke potensi ekonomi digital saja, next. Ya, potensi ekonomi digital Indonesia itu kita, Bapak Ibu, semua teman-teman sekalian, kita ini di tahun 2030, 60% penduduk itu usia produktif. Ini kayak kelewat sebelumnya. Nah, dari kontribusi ekonomi digital di 2020 adalah sekitar potensinya itu adalah kemarin itu tercatat adalah 619 triliun kontribusi ekonomi digital tahun 2020, dan ini merupakan potensi besar terutama sampai pada 2030 60% penduduk itu usia produktif ya. Jadi kita perlu mencatat ini sebagai sesuatu hal yang privilege buat Indonesia, bahwa kita ini usia produktifnya cukup tinggi loh gitu. Banyak negara, beberapa negara mungkin usia produktifnya udah di bawah 50, di bawah 30% gitu, karena tingkat kelahirannya juga sangat rendah, misalnya di negara-negara Eropa seperti itu. Next. Bicara tentang pemulihan ekonomi, tadi kita mau berbicara tentang bagaimana kita berusaha berupaya untuk bagaimana percepatan, ya, optimalisasi bagaimana program pemerintah ini bisa terlaksana, vaksin bisa terlaksana sehingga perekonomian bisa berjalan. Lalu salah satu hal yang membuat roda perekonomian Indonesia ini bergerak itu dengan arah yang mencerah, yang cerah ya, itu adalah UMKM. Teman-teman UMKM ini luar biasa. Jadi jumlah UMKM di Indonesia ini sekitar 65,4 juta. Kontribusi PDB-nya sekitar 61,07%, di sekitar 8,5 triliun. Lalu penyerapan investasinya 60,4%. Total lapangan kerjanya 99%, dan penyerapan angkatan kerjanya 117 juta orang. Jadi UMKM ini merupakan mendasar ya untuk ekonomi kerakyatan. Apa sih kaitannya dengan tadi transformasi digital? Ya, UMKM ini kita harapkan sebagai penggerak bisa memanfaatkan tadi apa yang sudah dibangun oleh pemerintah, internetnya, pemanfaatan ekosistem e-commerce-nya, nah, sehingga di masa pandemi ini bisa lebih bergerak, bisa lebih memiliki kapasitas, memiliki peluang untuk bergerak begitu. Jadi tidak stuck, walaupun di rumah saja, walaupun pandemi masih kita rasakan, akan tetapi tetap bisa bergerak dengan pemanfaatan tadi digital tadi. Jadi next, peluang baru di tengah pandemi ini, nah ini tadi dengan transformasi digital, terus berinovasi UMKM. Jadi masyarakat itu harus memiliki inovasi juga, dibantu oleh pemerintah, gitu, didorong untuk maju bersama dengan pemanfaatan teknologi. Jadi kalau teman-teman misalnya punya smartphone, nah smartphone-nya itu nggak hanya buat misalnya TikTok-an aja gitu ya, tapi itu juga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kita bersama-sama untuk tadi mungkin aku bisa nih jadi resellernya siapa, atau aku mau punya usaha apa, jadi nggak perlu punya toko, jadi kita juga ikut menggerakkan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah peluang-peluang yang perlu masyarakat luas ketahui, bahwa
kita itu punya peluang loh dengan pemanfaatan teknologi, kira-kira seperti itu. Nah, pemerintah memiliki langkah-langkah mendukung UMKM tentu saja. Ada beberapa hal, next. Seperti ada kredit UMKM dengan Gigiku, pasar digital UMKM, lalu pembebasan PPh final, aplikasi bela pengadaan LKPP, juga Pak Presiden juga memberikan bantuan produktif untuk UMKM. Jadi masyarakat tidak dibiarkan untuk berjalan sendiri, akan tetapi kita juga melakukan, pemerintah dengan berbagai pihak juga melakukan banyak upaya untuk mendukung UMKM yang bisa bersinergi memanfaatkan teknologi. Jadi salah satu yang sekarang ini sedang dilaksanakan adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini salah satu contoh dari suatu gerakan nasional mendorong UMKM. Mungkin bisa next. Gerakan ini awalnya di 2021 ini ditargetkan sekitar 12 juta UMKM yang go digital ya. Nanti di 2023 targetnya adalah sekitar 30 juta UMKM digital. Nah, sejak diluncurkan di tahun lalu, ini telah ada 8 juta UMKM yang melakukan onboarding. Jadi dari yang konvensional berpindah menjadi digital dengan pemanfaatan ekosistem e-commerce. Nah, itu yang mungkin sedikit bisa saya sampaikan pada hari ini untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin tergerak memanfaatkan transformasi digital ini untuk sama-sama kita lakukan penguatan dan mendorong upaya penguatan ekonomi nasional. Jadi tanpa bantuan dari masyarakat, tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan UMKM, apa yang menjadi program-program itu tidak akan berjalan maksimal begitu. Jadi dukungan teman-teman semua, dukungan UMKM ini akan menjadi hal yang sangat penting. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dara. Mbak Dara, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi. Iya. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan secara seksama pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi Susilorini selaku Koordinator Subdit Perekonomian 2 Kementerian Kominfo. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Dewi atas pemaparannya. Baik, hadirin sekalian, kita akan berlanjut kepada pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh public figure kita, yaitu Mas Tanta Ginting. Baik, untuk itu kepada Bapak Insinyur Tanta Ginting dipersilahkan. Terima kasih, salam sejahtera untuk semua yang ada di sini. Sebelum saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dewi untuk pemaparan yang sangat bagus sekali. Dan juga saya juga berterima kasih untuk Bapak Dave yang sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu pembicara di sini. Sebuah kehormatan sekali. Saya di awal sudah bilang sama Bapak Dave, saya bukan expert di bidang perfilman, tapi saya bisa membagikan pengalaman saya, dan Bapak Dave bilang itu yang lebih bagus katanya. Jadi ya udah, sekarang saya akan berbagi pengalaman saya di dunia perfilman. Dan saya juga ingin berterima kasih untuk panitia yang sudah menaruh insinyur di depan nama saya, karena sudah lama sekali saya tidak mendengar itu. Karena saya sudah lama tidak bekerja sebagai engineer, dan sebenarnya insinyur udah nggak dipakai, sekarang sarjana teknologi kayaknya ya. Tapi udah. Anyway, sekarang saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang produksi film sebagai pendukung perekonomian nasional di masa pandemi. Dan seperti yang kita ketahui, selama pandemi ini banyak sekali orang yang di rumah saja untuk menjaga kesehatan dan mengurangi penyebaran virus COVID. Dan karena itu demand untuk hiburan di rumah itu selalu bertambah. Dan karena itu produksi film atau serial selama pandemi itu selalu berjalan.
tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat, seperti karantina, tes kesehatan secara reguler untuk seluruh pekerja film. Dan sekarang dengan diturunkannya level PPKM dan bioskop sudah mulai dibuka, walaupun dengan kondisi 50% penonton, para sinias sudah mulai bersiap-siap nih untuk memulai lagi produksi film yang besar. Nah, dari sini ada 3 poin yang saya ingin bagikan untuk bisa mendorong upaya penguatan ekonomi nasional nih. Salah satunya produksi film dalam membantu pertumbuhan UMKM. Setiap produksi film ataupun serial rata-rata itu akan mempekerjakan 100 sampai 300 orang. Dan ini kita akan berbicara tentang produksi film yang dijalankan di luar kota Jakarta atau Jogja, karena 2 kota itu bisa dibilang pusat perfilman Indonesia lah. Tapi untuk bisa mendukung perekonomian, saya akan berbicara tentang produksi film yang dilakukan di kota-kota di luar kota besar, di 2 kota besar itu. Dan setiap produksi minimal akan memakan waktu produksi selama 30 sampai 40 hari. Dan untuk series panjang bahkan bisa memakan waktu selama 3 bulan produksi. Dan selama produksi akan dibutuhkan akomodasi, transportasi, dan yang paling penting adalah konsumsi. Dan kalau kita berbicara tentang konsumsi itu bisa seperti layaknya 3 hari sekali untuk makan besar dan snacks di antara makanan-makanan besar atau makanan kecil ya, cemilan gitu selama produksi berjalan. Nah, dan disinilah peran UMKM dibutuhkan karena perusahaan film pasti mereka akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan catering lokal, karena udah pasti nggak mungkin dibawa dari kota besar. Nah, di sini akan dibutuhkan banyak sekali UMKM yang bisa mendorong berjalannya sebuah produksi film. Dan dengan ini pertumbuhan ekonomi lokal itu pasti akan sangat terbantu. Oh ya, sebelumnya saya di sini akan, seperti saya bilang tadi di awal, akan berbagi pengalaman saya. Jadi saya nggak punya data detail, angka-angka yang mungkin bisa lebih detail menjelaskan tentang produksi film. Jika ada yang menginginkan informasi itu bisa langsung menghubungi BPI mungkin ya, Badan Perfilman Indonesia, untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Oke, di poin yang kedua, produksi film terhadap pariwisata. Seperti yang kita tahui, banyak sekali film-film yang sangat mengedepankan keindahan alam Indonesia. Nah, di sini film bisa menjadi sebuah alat promo untuk pariwisata dan tidak jarang saat kita nonton film kita langsung melihat, wah ini bagus banget, ini di mana, kita bertanya-tanya dan kita langsung menginginkan gimana caranya kita bisa ke sana gitu kan. Seperti contohnya pada tahun 2008 film Laskar Pelangi. Selama 8 tahun film ini adalah film terlaris sepanjang masa, bahkan hingga sekarang mereka masih menduduki posisi keempat film terlaris sepanjang masa. Film Laskar Pelangi ini sebagian besar diambil di Pulau Belitung, dan film ini berhasil meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke Pulau Belitung. Karena film Laskar Pelangi ini menurut saya tidak hanya memiliki cerita yang bagus, tapi juga mereka berhasil untuk memperlihatkan keindahan Pulau Belitung. Bahkan lokasi syuting mereka, terutama Sekolah Miring Muhammadiyah di mana anak-anak Laskar Pelangi belajar, itu masih menjadi destinasi pariwisata favorit hingga saat ini. Dan ada juga film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Mungkin kita familiar ya dengan film AADC tentang yang diperankan oleh Dian Sastro dan Nicholas Saputra, Rangga dan Cinta. Yang pertama itu di tahun 2014 ya, 2004 maaf. Dan yang kedua itu filmnya diproduksi pada tahun 2016. Dan AADC 2 ini memperlihatkan sisi Yogyakarta yang mungkin banyak dari kita belum pernah tahu.
Misalnya seperti Puntuk Setumbu, itu lokasi di atas bukit dengan pemandangan Candi Borobudur dengan latar belakang Gunung Merapi. Itu tempatnya indah banget. Kebetulan saya juga udah pernah ke sana, tapi di saat saya tanya-tanya orang-orang, banyak yang belum tahu. Mereka taunya justru dari film AADC. Waktu mereka nonton, mereka langsung bertanya, ini di mana sih? Ini gimana cara ke sana gitu. Akhirnya mereka jadi penasaran. Dan juga ada Gereja Ayam yang di filmnya Rangga dan Cinta sedang berromantis ria di atas gereja ayam itu. Dia letaknya tuh di tengah hutan yang tersembunyi, meski tua ya, tapi sampai sekarang itu masih menjadi lokasi foto yang banyak orang suka gitu. Dan film AADC ini membantu untuk memperkenalkan lokasi-lokasi ini, dan banyak lagi lokasi yang mereka tampilkan di film AADC 2 ini. Dan bahkan hingga saat ini ada beberapa jasa travel di Jogja yang membuat paket dengan sebutan AADC Tour, di mana mereka mengunjungi semua lokasi-lokasi syuting AADC 2 gitu. Nah, dan selain lokasi, sebuah film itu juga bisa mempromosikan wisata kuliner dan makanan-makanan khas Indonesia. Next slide-nya. Seperti film Tabula Rasa yang memperlihatkan bagaimana masakan Padang disajikan, bahkan mereka berkompetisi. Ada 2 restoran Padang yang menyebut, oh restoran Padang harusnya begini, dan mereka menunjukkan gimana cara masaknya. Itu kalau kita nonton aja bikin kita jadi lapar, jadi pengen makan makanan Padang gitu. Ada juga film Aruna dan Lidahnya, di mana mereka mencicipi, itu salah satu perjalanan di filmnya gitu, di mana mereka akan mencoba masakan-masakan Indonesia di tempat-tempat yang berbeda. Dan kalau kita nonton filmnya, kita pasti akan kayak, wah ini kok kelihatannya enak nih makanan. Dan kita pasti akan bertanya-tanya juga gitu. Dan dengan didukungnya cerita yang bagus, dengan produksi yang apik, akan membuat semuanya terlihat jadi lebih menarik gitu. Dan poin yang ketiga, produksi film dan talenta lokal. Salah satu pengeluaran terbesar dalam produksi tentunya ada di akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Maka tidak jarang sebuah produksi film mempekerjakan talenta-talenta lokal dalam upaya untuk memperendah biaya produksi. Dari pemain seperti ekstras juga, mereka biasanya akan lebih akan lebih baik mereka bekerja sama dengan talenta-talenta lokal. Mereka akan datang untuk mengaudisi dan mungkin membuat open casting gitu untuk menjadi pemainnya. Dan juga kru seperti kru art, mereka pasti tentu mereka mencari orang-orang lokal karena biasa dibutuhkan pengetahuan lokal untuk membuat artnya menjadi lebih otentik. Dan dan saya juga baru saja menyelesaikan sebuah serial di mana salah satu dari kru wardrobe-nya atau yang bertanggung jawab dengan pakaian untuk para pemain film itu berasal dari Larantuka. Ini cerita dia bagus sekali dan saya sangat terharu melihat perjuangan beliau. Saya memanggilnya kakak Cei. Dia tuh berasal dari Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kalian bisa lihat fotonya. Maaf, kamera saya ada technical problem sedikit. Sebentar ya. Oh, baterainya habis ternyata. Maaf. Apakah saya kembali? Ini dia. Maaf teman-teman.
Oke, kembali saya bercerita tentang pengalaman saya dengan kakak C. Ini kalian bisa melihat fotonya. Kakak C ini dia bercerita bagaimana dia direkrut oleh seorang line producer untuk sebuah produksi film saat mereka syuting di Larantuka. Awalnya dia hanya bekerja sebagai penyetrika baju, jadi kerjanya cuma nyetrika aja. Bahkan dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke lokasi syuting. Tapi dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Dan karena kinerjanya yang sangat baik, akhirnya dia diajak lagi untuk bekerja di produksi film lainnya. Hingga akhirnya sampai sekarang dia menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai tim wardrobe. Bayangkan dari awalnya hanya orang lokal yang diajak kerja, cuma setrika doang, sekarang jadi bertanggung jawab untuk the whole department gitu ya. Jadi produksi film itu tidak hanya bisa memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal, tapi juga bisa memberikan kesempatan untuk mereka belajar dan bahkan memiliki skill set yang baru gitu. Nah, yang dibutuhkan agar program ini semua bisa berjalan dengan lancar, salah satunya adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah, dan kita juga butuh waktu untuk mempertemukan para sineas dan juga para penggiat UMKM dan juga pemerintah daerah untuk bisa saling bertukar informasi dan ide untuk bisa menjalankan sebuah produksi yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi, karena banyak sekali ide-ide oleh para sineas yang mereka punya, tapi kadang-kadang mereka memiliki limitasi informasi tentang apa yang ada di lokasi-lokasi lokal tersebut gitu. Jadi makanya kita butuh pemerintah daerah untuk mungkin bisa berbagi informasi, mungkin ada lokasi-lokasi yang belum pernah dipakai atau belum pernah difilmkan, bisa menjadi satu lokasi film, menjadi dan juga UMKM apa saja yang bisa dikolaborasikan ke dalam film, mungkin pakaian ataupun pekerjaan-pekerjaan seni lainnya yang bisa diimplementasikan ke dalam sebuah film gitu. Jadi ini adalah 3 poin yang bisa saya share, di mana perfilman itu bisa menjadi pendukung perekonomian nasional di masa pandemi ini. Sepertinya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Ini kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja dipertanyakan. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Tanta Ginting yang telah memaparkan materinya dari segi perfilman ya. Nah, jadi di sini kita semakin lengkap nih mendengar materi atau pemaparan dari sudut pandang perfilman juga bagaimana begitu. Baik, untuk itu selanjutnya kita lanjut dulu kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu beliau ialah anggota DPR RI Komisi 1 sekaligus Ketua DPP Partai Golkar, yaitu Bapak Dev Akbar Syah Fikarno Laksono ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami, dan juga pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Mas Tanta, Lahir Tanta lah, yang sudah bisa memberikan kesempatannya, berikan waktunya untuk berbagi kepada kita semua tentang industri perfilman. Sekarang ini memang di era digitalisasi mengubah banyak hal, termasuk cara kita belajar, cara kita sekolah, dan juga cara kita melakukan tindak usaha di sini khususnya di bidang perfilman atau industri kreatif lainnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kominfo, khususnya kepada kawan-kawan di Dirjen IKP yang menyiapkan forum ini, dan juga kepada semua pihak terkait yang mendukung acara ini bisa berjalan dengan baik.
Baik, mungkin bisa di-share dulu, dimulai slideshow-nya. Ya. Ya, kita membahas soal tentang optimalisasi untuk pengoptimalan daripada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kita ini memang sekarang tengah-tengah pandemi, dan pandemi ini telah merenggut berbagai macam kehidupan dari kita. Akan tetapi pandemi ini juga telah mengubah cara kita berusaha. Yang dahulunya kita pikirkan itu tidak mungkin atau sulit, ya sekarang itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah, bahkan sudah menjadi kewajiban. Dulunya kita tuh berpikir acara-acara seperti diskusi online melalui Zoom ini itu hanya untuk kalangan tertentu, atau bahkan kita hanya melihat di film-film saja. Tapi sekarang sudah menjadi hal yang lumrah, dari pelosok Indonesia sudah melakukan hal ini. Ya, pertama, PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini adalah satu bagian dari rangkaian program-program yang telah diciptakan oleh pemerintah di bawah Pak Erlangga Hartarto untuk memperbaiki ekonomi nasional, khususnya yang terdampak terhadap COVID-19. PEN ini menyentuh berbagai sektor di masyarakat dengan bertujuan yaitu untuk menggairahkan kembali roda ekonomi Indonesia. Program PEN ini dirancang memulihkan ekonomi Indonesia yang terdampak daripada COVID, baik yang langsung ataupun juga tidak langsung. Banyak industri ekonomi kreatif, ataupun industri tata boga, itu semua banyak yang terdampak akibat daripada COVID ini. Maka itu mengapa itu PEN itu dibutuhkan? Itu karena itu menjaga konsumsi, memastikan konsumsi masyarakat itu berjalan dengan baik. Lalu juga untuk mendorong investasi agar meningkatkan untuk menjaga investasinya di Indonesia, dan juga mendukung ekspor impor, khususnya di sini bagi bahan baku ataupun produk-produk yang produk buatan dalam negeri yang dahulunya itu bisa dipasarkan langsung. Nah, akibat daripada banyaknya travel restriction ataupun pembatasan perjalanan, menyulitkan buat kita tuh menjual barang-barang kita. Nah, ini calon presiden Pak Erlangga Hartarto itu selaku Menko Perekonomian bahwa pemerintah berkomitmen terus untuk kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam menangani pandemi ini dan mempercepat pemulihan ekonomi itu sendiri. Komitmen ini akan membantu dan mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan. Itulah yang statement dari beliau, dan itu merupakan juga salah satu kebijakan untuk kita menjalankan program PEN itu. Nah, lalu saya selaku anggota DPR di Komisi 1, kita ada peran untuk dalam penyelesaian ekonomi, walaupun Komisi 1 itu bidangnya lebih di pertahanan luar negeri dan juga komunikasi. Ya, next slide-nya tolong. Nah, kami di Komisi 1 itu ya pertama adalah untuk mendorong Kominfo untuk terus merancang program sosialisasi PEN kepada publik agar masyarakat secara luas mengerti dan mengetahui apa-apa saja dan bisa menikmati program itu sendiri. Dan juga kita mempersiapkan digitalisasi dalam upaya dukungan ekosistem ekonomi digital, jadi memastikan bahwa semua sektor atau semua lini itu saling berkaitan dan saling mendukung. Dan tiga, terakhir, yaitu kita mengejar target pemerataan dengan penguatan infrastruktur digital. Jadi agar semua level masyarakat itu bisa mendapatkan akses dan memastikan mereka itu kebutuhan mereka terpenuhi dan tercukupi. Ya. Lalu apa saja tantangan-tantangannya untuk dalam kita menyelesaikan atau menjalankan ini program ekonomi atau digitalisasi dari ekonomi ini. Yaitu pertama perangkat teknologi dan informasi dan komunikasi. Perangkatnya ini banyak masyarakat itu yang tidak memiliki software, hardware-nya, tidak memiliki know-how-nya. Nah, hal itulah yang harus dipastikan dan disokong agar benar-benar terpenuhi. Nah,
Lalu kita mengkomunikasikan dan juga mensosialisasikan program PEN ini yang belum merata. Banyak masyarakat itu yang belum bisa menikmati, belum mendapatkan akses. Dan disinilah tugasnya daripada kita untuk memastikan bahwa semua itu benar-benar terpenuhi. Lalu kita juga memastikan bahwa akses internet ke seluruh wilayah terpencil itu benar-benar terpenuhi. Jadi semua masyarakat dimanapun itu mendapatkan aksesnya. Lalu juga terakhir ini bersama-sama pemerintah kita mendorong untuk menghancurkan ataupun menghentikan segala macam hoax-hoax, disinformasi ataupun misinformasi terkait PEN, karena sekarang ini masih banyak yang terjadi begitu cepat masyarakat itu bisa dikatakan tertipu lah akan informasi yang salah itu. Oke. Nah, terakhir ini penutupnya nih. Ya, final slide ini ya. Ya, kita DPR dengan Kominfo ya, akan semaksimal mungkin untuk membuat regulasi yang sinergitas antara PEN dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga secara umum masyarakat diharapkan menerima informasi yang resmi hanya dari pemerintah ataupun juga dari kanal-kanal informasi, kanal-kanal info yang sudah memang yang resmi ataupun yang digunakan oleh pemerintah. Nah, memang maksudnya itu bukan berarti ini adalah seperti otoriter atau suatu negara yang mengontrol semua informasi, akan tapi itu memastikan jadi bahwa kanal-kanal yang benar lah yang menyebarkan berita, karena banyak kanal-kanal yang salah mengquote ataupun juga mempublikasi berita. Nah, lalu PEN itu adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ini yang juga sangat penting ini adalah kolaborasi sinergi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan agar ekonomi nasional itu segera kembali bangkit dan Indonesia sehat. Nah, maka itu saya anjurkan kepada semua pihak di sini untuk memastikan bahwa terus menjalankan protokol kesehatan, ya, walaupun setiap harinya itu angka yang terjangkit daripada COVID itu terus menurun, ya, sekarang itu hanya di bawah 1.000, ya, kadang-kadang bisa sampai 200. Tapi jangan sampai itu lengah, ya, jangan sampai kita jumawa. Pandemi itu masih ada, virus itu masih ada. Terus kita mengajak seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman, rekan-rekan kita seluruhnya untuk jangan ragu lagi, jangan takut lagi untuk segera divaksin. Karena hanya dengan vaksin lah kita bisa menghentikan berkembangnya virus ini. Ya, gitulah yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa melakukan lagi pertemuan tatap muka langsung dengan tanpa menghapus. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dave atas pemaparan materinya yang sungguh luar biasa ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Dave. Baik, hadirin sekalian, tadi telah kita dengarkan ketiga pemaparan dari narasumber kita. Untuk itu kita berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami sudah merangkum beberapa pertanyaan dari chatbox di Zoom meetingnya. Nah, untuk itu akan saya bacakan pertanyaan satu persatu dan kemudian nanti akan diajukan kepada narasumber kita. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ini dari namanya Gianina Agrifani. Oke, beliau menyampaikan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Gianina izin bertanya untuk Ibu Dewi Susilorini. Baik, jadi pertanyaan ini untuk Ibu Dewi. Pertanyaannya adalah, tantangan seperti apa yang dialami pemerintah
dalam optimalisasi program percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan apakah dapat dijelaskan solusi penyelesaiannya? Baik, disilakan langsung kepada Ibu Dewi Susilorini untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Selamat sore Pak Des. Selamat sore. Selamat sore. Ya Pak. Oke, saya akan coba untuk menjawab pertanyaannya dari Mbak siapa teh Gianina, betul. Gianina ya. Oke, Mbak Gianina, terima kasih pertanyaannya. Pada dasarnya setiap pelaksanaan dari berbagai macam program itu tentu saja ada potensi ya, ada potensi untuk ya kita perlu antisipasi potensi untuk lancar atau tidaknya dan lain sebagainya. Kan tetapi yang penting adalah kalau dalam hal ini adalah tadi seperti pertanyaannya Mbak Gianina adalah bagaimana pemerintah ya Mbak ya, bagaimana pemerintah melakukan untuk solusi tantangan, Bu. Ya, solusi tantangannya adalah kalau dari segi kami, dari Kementerian Kominfo, khususnya Direktorat Jenderal IKT, kami senantiasa melakukan upaya juga program untuk melakukan sosialisasi dalam berbagai macam kanal ya, Mbak. Jadi kita untuk mendapatkan dukungan dan juga untuk melakukan, kita tidak mungkin melakukan sesuatu apabila masyarakat juga tidak mengenalkan. Untuk mendapat dukungan itu masyarakat mesti tahu dulu, gitu kan? Mesti tahu dulu apa yang kita kerjakan, apa manfaatnya untuk masyarakat. Untuk itu seperti halnya pada hari ini kita juga melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi kita memastikan bahwa setiap masyarakat itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui apa program tersebut dan apa keuntungan bagi mereka. Sebagai contoh, masyarakat itu ternyata banyak yang belum mengetahui bahwa kalau transformasi digital di dalam e-commerce itu ternyata tidak dipungut bayaran dan memudahkan mereka. Mereka khawatirnya akan biasanya juga saya berdagang dengan konvensional baik-baik saja gitu ya. Lalu sekarang harus berubah seperti itu, mereka itu membutuhkan penguatan dan pendampingan sebenarnya, dan juga informasi yang jelas bahwa pada dasarnya untuk transformasi digital misalnya itu hal yang aman, mudah, dan tentu saja menguntungkan begitu buat mereka. Nah, itu yang perlu mereka ketahui dan bagaimana kita bisa mencari bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya masyarakat itu tidak memahami tentang kita harus jualan melalui apa ya, online. Saya sih udah online lewat IG dan lain sebagainya. Oke, lalu masyarakat tidak tahu apa. Mereka tidak tahu mengenai bagaimana ekosistem e-commerce itu sebenarnya seperti apa. Misalnya nggak ngerti itu seperti apa kalau kita bergabung dengan marketplace, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu ya Mbak, contoh dari konkret daripada pelaksanaan program. Misalnya bagaimana transformasi digital pada UMKM itu harus sedemikian rupa diperkenalkan kepada masyarakat. Harus sedemikian rupa kita bekerja sama dengan banyak pihak. Nah, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Tetapi kita butuh kolaborasi. Hari ini, masa ini bukan masa bekerja sendiri, akan tetapi masa di mana kita bekerja sama dengan banyak pihak untuk bisa mencapai tadi apa yang goals yang ingin kita capai. Saya rasa itu singkatnya dan konkretnya Mbak Dara dari pertanyaan bagian ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Dewi atas jawabannya. Jadi semoga cukup menjawab ya untuk pertanyaannya dijawab oleh Ibu Dewi tadi.
Baik, langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada pertanyaan kedua dari Indah Fajarwati. Nah, Kak Indah di sini menyampaikan, oh ini pertanyaannya kembali untuk Ibu Dewi lagi ya. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Berbagai cara kreatif dilakukan para UMKM agar roda bisnis tetap bergulir. Nah, salah satunya beralih ke platform digital. Nah, upaya ini dinilai efektif untuk merangkul sejumlah konsumen di tengah pandemi. Nah, namun sejauh mana para pelaku UMKM mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi? Jadi pertanyaannya, sejauh mana Bu, kira-kira para pelaku UMKM ini mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi yang ada? Seperti itu, silakan Ibu Dewi untuk dijawab kembali. Ya, terima kasih. Saya coba untuk menjawab bahwa memang untuk setiap UMKM, ini kan UMKM di Indonesia tadi saya sudah sempat jelaskan di penjelasan di salah satu slide saya, itu adalah sekian puluh juta, 69 juta kalau nggak salah. Itu jadi sangat besar, potensinya juga sangat besar. UMKM itu bisa macam-macam segmentasinya ya, segmentasi maksudnya dia dari kuliner, food and beverage, banyak hal gitu, dan itu semua saling mendukung. Termasuk menurut saya Mas Tanta Ginting itu termasuk industri perfilman juga ada unsur dengan kerjasama dengan UMKM ya Mas. Nggak mungkin kalau misalnya kayak di set lokasi syuting itu kan ada makanannya, Betul. ada minumannya, Iya. terus pakaian, wardrobe ya Mas ya. Betul, Wardrobe-nya itu kalau dipikir itu semua segi kreatif dan UMKM itu sekarang udah nggak bisa dipisah tuh. Jadi kita kalau ngebayangin UMKM, jangan ngebayangin UMKM itu kayak yang sedih-sedih gitu ya Mas Tanta. Jadi UMKM itu kuat dan UMKM itu bagus gitu, kreatif. Jadi saya yakin dari perfilman juga wardrobe, pakaian, alat-alat dan lain sebagainya itu juga banyak yang ada kaitannya dengan UMKM. Saya yakin banget itu dari industri kreatif Indonesia sekarang juga digalakan bagaimana supaya UMKM ini merambah secara luas. Jadi tidak hanya sekedar jual keripik gitu ya Mas Tanta, nggak keripik aja, atau yang kayaknya kalau dulu kita mikir tuh UMKM tuh apa sih gitu, gimana gitu, ternyata tidak seperti itu. Jadi mindset dari semua masyarakat termasuk teman-teman yang hadir pada hari ini, mindsetnya juga harus berubah bahwa UMKM itu keren, UMKM itu bisa masuk ke semua segmen. Jadi UMKM itu tulang punggung loh, tulang punggung ekonomi bangsa ini gitu. Jadi yakin dan percaya dirilah kita dengan itu. Karena dengan kita memahami ini, maka kita masyarakat ya, jadi menjadi tugas juga kepada kita untuk menyampaikan bahwa perlu pendampingan, sangat perlu. Jadi memang kita nggak bisa hit and run gitu Pak Dev juga ya, kita kasih tahu teman-teman, kasih tahu masyarakat, terus udah deh gitu, nggak ketahuan lagi. Dan ini kita banyak kerjasama UMKM ini, tidak hanya di Kominfo menyampaikan informasinya, lalu dari Kementerian UMKM sendiri, Kementerian Perindustrian, banyak Kementerian Perdagangan juga semua memiliki program yang saling bertalian, saling bekerjasama, di mana di sini kita tujuannya termasuk Parekraf ya, untuk mendorong UMKM yang bisa beradaptif gitu, adaptif di era seperti ini gitu. Nah, jadi kalau tadi ditanya misalnya UMKM-nya seperti apa dan bagaimana untuk inovasi, lalu bagaimana adaptasinya, memang itu nggak bisa instan, tapi kita bisa mulai dari sekarang nih, kayak Mas Tanta ini jelasin tentang bagaimana sih kalau kita di industri kreatif itu seperti apa yang bisa kita peran kita nih, teman-teman yang ada di sini sekitar 200 orang bisa punya ide apa nih supaya bisa tembus ke industri kreatif. Nah itu di situ diawali dari hal-hal seperti ini nih, kita ngobrol bareng, kita tahu, dan kita akhirnya mulai berpikir untuk oke ya, kalau kita memanfaatkan digital, memanfaatkan kemampuan kita dan lain sebagainya, nggak takut untuk bersaing dan saling terbuka untuk kolaborasi. Saya rasa itu sih Mbak Dara dari saya. Mungkin tidak memuaskan jawabannya ya, kan, tetapi kita bisa mulai itu dari sekarang dan tidak bisa instan.
Jadi memang harus berproses untuk kita menjadi UMKM yang tadi, yang bisa adaptif, yang UMKM yang tangguh lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi kembali telah menjawab pertanyaannya. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi di sini atas nama Ari Idham Maulana. Nah, beliau menyampaikan pertanyaan ini untuk Mas Tanta. Nah, jadi pertanyaannya adalah, oke, untuk pertanyaannya, masa transisi COVID ini cukup berdampak tinggi terhadap perekonomian. Nah, terlebih di dunia belanja online gitu Mas Tanta. Nah, beliau menanyakan nih, mungkin menurut Mas Tanta bagaimana cara mengatur persaingan antara UMKM secara online dengan UMKM yang di pasar gitu maksudnya. Jadi silahkan untuk Mas Tanta mungkin untuk dijawab pertanyaannya. Oke. Gak ada hubungan sama film ya. Saya juga bingung jawabnya gimana nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat teknologi, ya semuanya sudah semakin mudah, semuanya sudah semakin murah, dan memang kita salah satu hal yang sudah pasti akan terjadi adalah perubahan, termasuk perubahan zaman, perubahan teknologi. Jadi untuk mengatur persaingan itu sebenarnya kita harus masuk ke market itu sendiri gitu. Untuk mereka yang mungkin belum memiliki tempat untuk berjualan secara online, mungkin mereka yang selama ini masih ada di pasar, mungkin mereka bisa belajar tentang teknologinya dan cari tahu bagaimana caranya untuk bisa menunjukkan produk-produk mereka secara online. Dan komunikasi kan sekarang sangat-sangat mudah dan secara kita tidak sadari sebenarnya itu sangat-sangat penting, di mana kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan banyak sekali informasi secara online tentang ada apa aja dan bagaimana kita bisa bersaing di pasar dengan menjual barang kita secara online ataupun offline. Atau kita juga bisa, mungkin kalau dari sisi saya di perfilman, kita bisa menghubungi banyak sekali PH-PH yang punya sosial media, di mana kita bisa berkomunikasi dan mengasih tahu sama mereka, nih kita punya produk ini, apakah kita bisa memasukkan produk kita ke dalam produksi kalian. Karena sudah pasti kita di dunia perfilman kita butuh banyak sekali barang-barang yang dan kita pasti akan lebih memandang UMKM karena ya untuk mendorong produk-produk Indonesia, produk-produk lokal itu sendiri. Dan ya kayak tadi Ibu Dewi bilang bahwa sekarang produk lokal juga sudah nggak kalah bersaing ya, karena mereka juga bisa melihat trennya sekarang seperti apa, dan mereka dengan teknologi sekarang kita bisa lihat kira-kira target market itu gimana caranya untuk mengkalkulasi target market kita. Jadi sebenarnya untuk kita bisa terus bersaing ya dengan cara kita harus terus update dengan informasi dan dengan tren yang ada sekarang gitu. Jadi kita emang harus selalu aware dengan sekitar kita, dengan keadaan sosial kita seperti apa sekarang, karena ya itu yang sudah pasti terjadi, perubahan tren, perubahan sosial itu yang harus kita selalu perhatikan. Menurut saya sih itu ya cara kita untuk bisa terus bersaing atau mengatur persaingan kita gitu. Oke, berarti untuk dunia perfilman juga sebenarnya untuk UMKM online maupun pasar tetap bisa bersinergi begitu ya Mas Tanta? Bisa bersinergi, iya betul. Jadi mereka masih, ya itulah yang kita butuhkan, komunikasinya itu sendiri. Karena kayak tadi saya bilang di presentasi saya, kita butuh duduklah untuk pemerintah daerah dan para pegiat UMKM, karena kita mau tahu juga produk-produk apa aja yang mereka bisa tawarkan, yang mereka punya gitu.
Jadi komunikasi sebenarnya kunci dari semuanya ini untuk kita semua bisa bersinergi dan menciptakan sesuatu yang bisa saling membantu lah untuk mendorong perekonomian. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Mas Tanta atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan tadi ya. Oke, baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Edi Rizwandi dari Indramayu nih. Oke, Mas Edi di sini mempertanyakan pertanyaan untuk Bapak Dave. Silakan untuk Bapak Dave nanti dimohon untuk menjawab. Baik, beliau mengatakan akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang data pribadi yang bocor nih Pak. Nah, kira-kira bagaimana peran pemerintah sendiri untuk mengantisipasi masalah ini agar kita semua tidak merasa takut untuk bertransaksi online, begitu Pak Dave. Mungkin silakan Pak Dave untuk menjawab. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya akan coba jawab sekaligus kita menutup acara ya, karena sudah habis masa waktunya. Baik, mengenai ketenangan masyarakat dalam melakukan transaksi online, ini kita pemerintah dan DPR sudah menciptakan sejumlah undang-undang. Yang pertama yang sudah selesai itu adalah Undang-Undang ITE, ya, Informasi dan Transaksi Elektronik lah tepatnya. Memang di sini banyak dikatakan menjadi subversif atau bagaimanapun, tapi sebenarnya itu tidak separah itu saja. Dan selanjutnya adalah juga Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini undang-undang ini dibuat ya, untuk memastikan bahwa semua pihak terkait yang menyimpan, memberikan ataupun menggunakan data-data pribadi masyarakat itu bertanggung jawab penuh, dan bila mana sampai dengan data itu semua pihak dapat. Nah, lalu selanjutnya kelanjutan daripada Undang-Undang PDP adalah Undang-Undang Keamanan Cyber atau Kedaulatan Cyber. Nah, itu memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan, baik kegiatan ekonomi, sosial, di dalam yang dilakukan secara online atau digital, itu terlindungi, dan mereka yang melakukan penipuan, mereka yang melakukan pencurian, hal-hal kriminal lainnya itu dapat dituntut secara hukum. Nah, ya, dengan selesainya Undang-Undang 3, semua undang-undang ini kan memberikan kekuatan hukum bagi aparat, ya, dan kepastian juga kepada lembaga-lembaga terkait seperti BSSN, Kominfo, kepolisian untuk melakukan pengusutan, penangkapan, ataupun juga proses pengadilan pada semua pihak-pihak terkait. Jadi semua sisi dijamin keamanan dan ketenangannya, dan semua pihak di situ yang bekerja mendapatkan kepastian hukum. Untuk investasi ya di sektor manapun, iklim investasi itu tidak akan bisa dibuat tenang dan tidak ada kepastian hukum. Jadi kepastian hukum dalam pelaksanaan ataupun juga dalam penegakannya. Nah, itulah makanya tanggung jawab daripada pemerintah dan juga DPR untuk menyelesaikan semua objek-objek hukum tersebut agar semua masyarakat dapat melakukan kegiatannya semua dengan tenang. Ya, sekaligus juga ini saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Tanta dan juga kepada Ibu Dewi dan juga kepada moderator yang telah melaksanakan acara dengan baik, dan juga seluruh pihak yang telah turut serta. Semoga acara ini bermanfaat pada semuanya, dan juga jangan bosan-bosan kepada Mas Tanta dan Dewi kalau ketika kita bicara ya, dan ini pasti akan ada bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya memang masyarakat Cirebon, tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dave yang telah menjawab pertanyaan dan juga sekaligus menutup sesi pada kali ini. Baik, sebelum saya tutup, mungkin akan saya sampaikan sedikit kesimpulan dari ketiga narasumber kita. Yang pertama tadi disampaikan oleh Ibu Dewi untuk kesimpulannya dari sejumlah populasi
di Indonesia, pengguna ponsel dan internet di Indonesia hampir sebagian besar ya dari penduduk Indonesia dapat dikatakan mungkin lebih dari 50% ya. Dan jumlah UMKM di Indonesia juga cukup banyak dan pemerintah juga memiliki banyak upaya untuk mendukung UMKM. Salah satunya ialah program Bangga Produk Indonesia dan juga Health Immunity sebagai langkah utama untuk pemulihan ekonomi nasional, yaitu program vaksinasi yang sudah dilaksanakan hingga sekitar 100 juta dosis tadi ya, sebagaimana pemaparan dari Ibu Dewi. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Mas Tanta Ginting terkait industri perfilman. Simpulannya adalah ada 3 poin ya. Jadi produksi film ini turut membantu dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu dalam bidang UMKM, kemudian juga membantu bidang pariwisata juga, dan juga produksi film untuk membantu talenta lokal begitu. Dan kemudian yang terakhir kesimpulan dari Bapak Dave tadi disampaikan bahwa program pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk memulihkan ekonomi yang terdampak oleh COVID-19 ini ya. Dan untuk tantangan-tantangan pemerintah dalam program PEN ini, PEN atau pemulihan ekonomi nasional ya. Nah, salah satunya adalah akses yang cukup sulit untuk wilayah terpencil, namun tadi telah dijawab juga pertanyaannya untuk bagaimana solusinya. Untuk Kominfo dan juga DPR memaksimalkan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Baik, untuk simpulan seluruhnya adalah pemerintah selalu berupaya dan bersinergi untuk mewujudkan pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu diharapkan masyarakat dan para pelaku usaha juga turut berkontribusi demi menyukseskan pemulihan ekonomi nasional ini. Baik, dari saya sekian. Terima kasih banyak atas segala partisipasinya dan juga kepada para narasumber kami ucapkan terima kasih atas insight-insightnya. Baik, dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Sebuah pembahasan yang menarik dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Semoga dengan seminar ini optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Dan untuk selanjutnya saya akan memberikan sebagai apresiasi kami kepada narasumber. Izinkan saya untuk menyerahkan plakat secara simbolis kepada anggota DPR RI Komisi 1 dan Ketua DPP Partai Golkar, Bapak Dev Akbarsah Fikarno Laksono, ME, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Bapak Usman Kansong, Estos, MSI, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo, Ibu Setriana Tangkari SEMM, dan juga perwakilan dari public figure Bapak Insinyur Tanta Ginting. Kepada bapak-bapak dan ibu, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu ya untuk selanjutnya ya sebelum kita tutup acaranya. Baik, boleh semuanya on videonya semuanya. Senyum yang lebar, senyum yang terbaiknya boleh ditampakkan. Oke, baik, semuanya senyum. Boleh videonya ditampakin. Oke. Dilihatin ya senyum terbaiknya. Oke. Yang belum on videonya saya tunggu. Oke. Boleh senyum? Oke, senyum, boleh dilihatin giginya. Oke. Baik. Ada 6 sesi ya nanti ya, soalnya luar biasa sekali, banyak sekali peserta yang ikut webinar hari ini. Luar biasa, senyuman sumringahnya terlihat ya oleh kita semua. Terima kasih banyak untuk para peserta. Dan juga saya sampaikan terima kasih banyak. Dan alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dev Akbarsah Fikarno Laksono ME. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan juga Bapak Usman Kansong Estos MSI. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ibu Setriana Tangkari SEMM, Bapak Eki Bahtiar SE,
Kami ucapkan terima kasih banyak dan juga Mas Tanta Ginting. Kami ucapkan terima kasih banyak atas materi yang menarik dan bermanfaat tentunya untuk kita semua yang telah tadi kita dengarkan sama-sama ya. Baik, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar hari ini dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta yang luar biasa. Dan saya Hania Apriyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan selamat sore.